Bersama-sama kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita agar Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Kami sembah Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi angkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan untuk memulai hari ini dengan hari yang baru yang diberkati oleh Tuhan. Ya, pada pagi hari ini saya akan berikan judul renungan kita adalah Ku ingin bersama Gembalaku. Pada pagi hari ini kita membuka di dalam Mazmur pasal 23. Kita akan baca di ayat yang 1, 2, 3 dan juga yang keempat dan 5. Saya bacakan.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, dan oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyakku. Pialaku penuh melimpah. Di ayat ke-6 saya lanjutkan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Ya, di dalam kalimat yang terakhir di dalam ayat 6 ini dikatakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya rasa tidak ada lagi kebahagiaan yang ada di dunia ini kalau kita bersama dengan seseorang yang kita cintai, atau seseorang yang membuat kita nyaman, seseorang yang membuat kita dicintai, seseorang yang selalu menjaga, melindungi kehidupan kita. Ya. Penting sekali di pagi hari ini kita mau sedikit merenungkan firman Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik, gembala yang membuat kita bukan saja tidak kekurangan, ya, tetapi di sini kalau dikatakan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, gadamu dan tongkatmu. Kalau kita tahu gembala mengarahkan, ya, domba-dombanya dengan gada dan tongkat. Ya, mungkin ada pukulan, mungkin ada gesekan. Ya, mungkin kita juga merasa, oh kok seperti ini gembalaku. Tetapi inilah yang membuat kita terarah, Bapak Ibu. Ya, membuat kita itu merasa aman. Ya. Bayangkan kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat yang gelap mungkin, atau suatu tempat yang kita tidak tahu, ya, dan kita tersesat, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ya. Mungkin kita tidak merasa aman. Apakah ini ada bahaya? Apakah ini ada ancaman? Apakah ini ada lubang karena itu dalam kondisi gelap? Ya. Tetapi di sini Tuhan mau menggambarkan bahwa akulah gembala yang baik, yang juga, ya, menggunakan gada dan tongkat itu untuk menghibur, untuk mengarahkan, memberikan ketenangan untuk kita, ya, bahkan menyediakan hidangan bagiku. Ya. Mungkin kita tidak perlu merasa khawatir tentang apa yang kita perbutuhkan sekarang. Tetapi pagi hari ini saya mau mengundang Bapak Ibu, isi hati kita penuh dengan kasih Tuhan. Isi hati kita dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Isi hati kita dengan ketenangan, ya. Mungkin kita hidup penuh dengan trust issue. Mungkin kita hidup dengan kecurigaan dengan banyak orang. Mungkin kita takut dengan lingkungan sekitar. Mungkin kita rasa khawatir tentang bangsa dan negara ini, apa yang terjadi. Ya. Tetapi ketika kita mau meyakini firman Tuhan yang ya dan amin, dan itu menjadi suatu kebenaran, ya, Bapak Ibu, kita akan menjadi tenang. Dan kita mau tinggal bersama dengan gembala kita yang baik. Kita lanjutkan di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, di ayat 11 diperjelas lagi, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Bapak Ibu, ini lagi firman Tuhan datang pada kita pada pagi hari ini. Dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, ya, dan membunuh dan membinasakan. Ya. Bapak Ibu, perhatikan apa yang terjadi di lingkungan Bapak Ibu. Mungkin bukan kejahatan, ya. Saya merasa malah akhir-akhir ini kita terlalu memperhatikan sosial media yang bisa membuat binasa iman kita.
bisa membuat atau membunuh iman percaya kita. Ya, kabar-kabar di berita di TV, di sosial media, apa yang kita scroll di sosial media, itu yang membinasakan. Tetapi dikatakan, aku datang untuk memberikan hidup dan memberikan kelimpahan. Ya. Bukan saja kelimpahan ngomong masalah harta, Bapak Ibu ya, tetapi sama seperti domba dan gembala, domba merasa aman. Ya. Domba rasa ingin selalu tinggal bersama dengan gembala. Ya, mau diarahkan, mau dikumpulkan jadi satu. Ya. Ketika ada berita-berita, ketika ada hal-hal yang buruk, itu hanya sama seperti pencuri yang datang untuk membunuh dan membinasakan. Jadi Bapak Ibu perhatikan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, ya, mempengaruhi pikiran dan hati kita. Ya. Perhatikan baik-baik, jangan sampai, ya, Bapak Ibu. Mungkin inilah ya firman Tuhan atau Alkitab adalah bentuk pengembalaan, ya, bentuk perintah dari gembala, bentuk terang dari gembala untuk bisa mengarahkan domba-dombanya. Inilah bentuk yang kita harus perkataan ya. Dari perkataan ini adalah sesuatu bentuk yang kita harus yakini, ya. Ini yang terlihat Bapak Ibu, ini yang terlihat. Jadi kita harus yakini dan kita harus yakin bahwa inilah, dan Yesus sudah membuktikannya. Memberikan nyawanya, dikatakan, aku sebagai gembala akan memberikan nyawa. Aku akan membela kalian. Melepaskan kita dari dosa. Jadi percayalah Bapak Ibu, yakinilah. Ya, dan punyailah rasa aku ingin selalu bersama dengan gembalaku. Ku ingin selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ya, penuhi dengan doa, penuhi dengan firman. Mungkin kita merasa sibuk dengan pekerjaan, mungkin kita sibuk dengan keluarga. Tetapi percayalah, ya, dengan membaca firman, dengan menonton renungan-renungan firman Tuhan, itu tuh memenuhi hati kita, mempunyai keyakinan, ya, mempunyai hal-hal positif, ya, di dalam pikiran dan hati kita. Mempunyai atau menghilangkan rasa khawatir kita atas isu kita kepada lingkungan. Ya mungkin masalah itu akan tetap datang, tetapi ketika kita berjalan bersama gembala kita, ya Tuhan Yesus Kristus, Dia akan memberikan hidupnya. Percayalah, ya, Dia yang sudah menyelamatkan kehidupan kita, saya juga percaya Dia juga memelihara sama seperti domba-domba. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur, Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik. Tuhan jagalah Tuhan hati kami, pikiran kami. Tuhan kami tahu banyak pencuri-pencuri, Tuhan orang-orang yang jahat. Tuhan kuasa kegelapan iblis, Tuhan ingin mengganggu Tuhan. Rasa tenang Tuhan. Mengganggu Tuhan atau bahkan menjauhkan daripada Engkau Tuhan. Biar Tuhan melalui firman ini Tuhan, Kau tolong Tuhan setiap jemaat-Mu orang-orang percaya. Bahkan yang belum percaya pun Tuhan, kalau mendengarkan firman ini, bahwa ada satu nama Tuhan Yesus Kristus adalah gembala yang baik, yang selalu memberikan ketenangan karena Dia sudah memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus juga berkati kehidupan dari seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, orang-orang percaya Tuhan. Setiap pekerjaan, usaha, pendidikan, apapun Tuhan yang dihadapi, Tuhan buatlah berhasil Tuhan Yesus. Kami percaya nama-Mu yang selalu dipermuliakan. Bangsa dan negara, Kota Malang ini Tuhan Yesus, Engkau juga yang memberkati. Gereja kami, PPDI Zain Altar, Bapak Ibu Gembala, juga Tuhan Engkau yang melindungi, Tuhan memberkati Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan menghadapi hari ini Tuhan, di pagi hari ini, penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita bersama Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan. Haleluya. Amin.